Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Itu sepertinya kurang satu. Kemana? Tidak masuk ya? Kemana? Sakit, sakit. Ya, siapa? Oh, Kiram ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan ya, biar bisa sama-sama mengikuti pelajaran seperti kalian ya. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Fairuz dipimpin doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, silakan dicek dulu kerapiannya. Bajunya sudah dimasukkan semua? Ya, sudah ya. Sudah semua? Ya sudah, dipersilakan duduk. Ya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, sudah sarapan apa belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Tidak ada, sudah sarapan semua. Ya. Kenapa kita harus sarapan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Biar semangat. Biar apa lagi? Biar sehat. Apa lagi? Ya, biar tidak lemas. Nah, ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan untuk kelangsungan hidup, ya, untuk mendapatkan energi. Begitu juga dengan hewan, ya. Hewan juga membutuhkan makan seperti kita. Ya. Jadi bagaimana hewan mencari makan? Kira-kira? Ya, dengan cara apa? Tidak ada yang bisa jawab. Ya. Bagaimana? Ayo jawab, ayo pikir. Asap, kalau bahasa Madura asap. Ya, tidak apa-apa kita pakai bahasa Madura. Asap. Kalau kita kan kerja, kalau binatang ya asap cak Madura ya. Sudah. Nah. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, yang pertama melalui tayangan video
peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup. Itu yang pertama ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video. Nanti Bapak akan menayangkan video pendek. Kalian dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui media diorama. Nah, ini Bapak ada media diorama. Peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Nah, nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bapak, diharapkan kalian bisa menganalisis susunan rantai makanan dengan menggunakan media diorama. Ini sudah Bapak siapkan nanti ya. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan benar ya. Jadi nanti setelah penjelasan dari Bapak, diharapkan kalian bisa membuat contoh rantai makanan pada ekosistem sawah dengan benar ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, masih semangat? Ya, ayo coba sekarang sebelum masuk ke pembelajaran inti, coba tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Dah, sekarang diperhatikan ya. Bapak akan memutarkan sebuah video pendek. Nanti diperhatikan supaya kalian bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak ya. Diperhatikan. Coba balik gini ya. Ya, diperhatikan ada apa itu? Ada kata ya. Persiapan itu, persiapan untuk menangkap apa? Iya. Sudah dimakan belalangnya. Ya. Iya, tinggal katanya sekarang yang dimakan oleh ya. Menghadap ke sini. Balik. Menghadap ke sana. Ya. Ya, diperhatikan. Ularnya sudah dibawa. Diperhatikan, itu sudah hampir mau yang terakhir. Ya. Sudah selesai. Dah. Sekarang Bapak tanya, kira-kira apa saja yang kalian perhatikan tadi di video itu? Ada proses rantai makanan. Yang pertama, itu ada apa tadi? Ada rum,
rumput dimakan belalang. Terus belalangnya dimakan katak. Terus kataknya dimakan ular. Terus ularnya tadi dimakan apa? Elang. Terus yang terakhir elangnya mati dan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer. Ya, bagus. Dah. Sekarang diperhatikan. Masuk ke materi sekarang ya. Ya. Pada bab 2 kali ini Bapak akan menerangkan bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dah, perhatikan. Nah, nih perhatikan. Semua makhluk hidup ya, semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan sumber energi untuk bertahan hidup? Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 2 orang sedang berdialog, ya. Sedang ada di hutan. Dia melihat sebuah sarang laba-laba. Ya, ini kan ya. Ada sarang laba-laba dan juga ada laba-labanya ini. Ini juga ada apa ini? Belalang. Nah, ini yang satu bilang, lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba, akan aku selamatkan dia. Baik, ternyata dia mau menyelamatkan si belalang supaya tidak dimakan oleh laba-laba. Lalu bagaimana nasib laba-laba nanti? Gara-gara kamu laba-laba jadi kelaparan. Jadi sama teman yang satunya ini dilarang apa? Tidak diizinkan untuk ditangkap. Karena takut laba-labanya lapar, tidak ada yang mau dimakan kalau belalangnya ditangkap. Ya. Dah, Bapak lanjutkan. Nah, ini sekarang pengertian tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Seperti yang tadi, hubungan makan dan dimakan. Seperti yang tadi di gambar yang pertama, itu ada laba-laba ingin memakan belalang untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan energi. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Apa? Hubungan dimakan dan dimakan untuk perpindahan energi. Nah, ini seperti di gambar. Ini ada rumput. Ini juga ada katak, ada ular, elang dan jamur. Ini rumput dimakan belalang. Belalang dimakan. Nah, katak nanti akan dimakan. Nah, ular akan dimakan elang. Nah, si elang ini nanti kalau sudah mati, sudah membusuk, akan diurai oleh jamur, ya, menjadi pupuk, ya, sebagai dekomposer si jamur ini. Bapak lanjutkan. Nah, sekarang Bapak terangkan peran-perannya. Peran apa ini? Rumput, ya. Tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Jadi, tumbuhan ini bisa membuat makanannya sendiri yang disebut dengan berfotosintesis itu dengan bantuan cahaya matahari.
Makanya kalau misalnya kalian ada rumput yang tidak terkena matahari itu tidak subur. Karena apa? Itu tidak mendapatkan cahaya untuk berfotosintesis. Otomatis rumput ini akan mati kalau tidak mendapatkan cahaya matahari. Kalau tidak percaya, coba kalian membawa bunga misalnya, meskipun bukan rumput, ditaruh di dalam rumahnya. Takut hilang, takut dicuri, ditaruh di dalam rumahnya, otomatis itu akan mati. Karena apa? Karena tidak terkena cahaya matahari. Nah, ini jangan lupa juga, ini rumput ini menjadi produsen ya. Menjadi produsen rumput. Ingat ya, rumput menjadi produsen. Nah, untuk selanjutnya ini. Nah, sekarang binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh binatang herbivora? Binatang herbivora itu binatang apa? Yang makan apa? Yang makan apa? Yang makan tumbuhan. Coba bisa disebutkan binatang apa saja? Ada kelinci, ada belalang, apalagi sapi, kambing, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain. Nah, ini karnivora itu adalah pemakan daging. Makanya di sini disebutkan binatang herbivora sebagai apa? Mana tadi? Binatang karnivora memakan binatang lain. Binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan begitu seterusnya. Sekarang ini yang terakhir. Pengurai. Ya, pengurai sekarang. Pengurai jamur, ini termasuk jamur ya. Bakteri maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati. Tadi apa? Yang mati tadi? Si elang akan diuraikan oleh jamur maupun bakteri ini. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Jadi sekarang coba kalian bayangkan, apabila salah satu dari makhluk hidup ini ada yang mati, misalnya si kelinci ini mati, coba apa yang mau dimakan oleh elang? Ya, elangnya otomatis akan mati. Ya, terus ini akan banyak rumputnya, ya kan? Kalau dari salah satu makhluk hidup ini mati, itu akan terputus rantai makanannya. Ya, jadi ekosistemnya tidak seimbang. Jadi harus tetap berputar ini. Ya, ini contohnya. Nah, ini tadi contoh dari rantai makanan. Rumput sebagai produsen. Terus, nah, untuk konsumen pertama itu adalah belalang. Ini maksudnya rumput dimakan oleh belalang. Nah, ini. Terus belalangnya akan dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen. Nah, tadi konsumen yang pertama adalah belalang. Yang tumbuhan adalah produsen. Nah, diingat ya, nanti kalau ditanya harus tahu. Kalau dikasih soal harus bisa menjawab. Ini konsumen yang ketiga adalah ular. Ya, ular sebagai konsumen ketiga. Nah, untuk konsumen yang keempat adalah elang. Nah, setelah elang mati akan diurai oleh dekomposer, akan diurai oleh jamur sebagai dekomposer, dan begitu seterusnya. Ya, ini. Nah, apabila tadi sudah dijelaskan, apabila dari salah satu makhluk hidup ini ada yang mati, otomatis rantai makanannya akan putus.
Nah, misalnya ini, si katak mati. Apa yang mau dimakan ular? Ularnya kelaparan. Ya, misalnya ularnya yang mati, yang kelaparan yang mana? Elang. Otomatis elangnya mati juga. Ya. Jadi harus terus berjalan supaya tetap seimbang. Nah, ini konsumen paling akhir bisa kita sebutkan sebagai puncak dari rantai makanan. Nah, yang mana tadi yang termasuk konsumen paling akhir kira-kira? Elang, konsumen keempat ya. Itu termasuk konsumen puncak atau konsumen paling akhir. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Jadi elang, ada enggak hewan yang memburu elang? Tidak ada kan ya. Makanya dia nanti cuman mati. Setelah mati membusuk diurai oleh jamur. Nah, umumnya mana tadi? Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator. Jadi bertarung sesama elangnya. Ya, dia mati bertarung sesama predatornya. Atau berburu atau diburu oleh manusia. Ya, dia bisa mati itu karena diburu oleh manusia. Yang pertama tadi bertarung dengan sesama predatornya. Terus yang kedua bisa mati dia karena diburu oleh manusia ditembak. Ya. Ketika makhluk hidup mati, nah bangkainya akan membusuk, diuraikan oleh dekomposer. Nah sekarang setelah si elang ini membusuk, tugasnya jamur atau bakteri sebagai dekomposer mengurai bangkai dari elang. Ya. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Nah, hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Jadi hasil dari uraiannya tadi itu yang diurai bangkai-bangkainya itu. Jadi makanya kalau misalnya tanah itu semakin banyak bangkainya itu biasanya semakin subur. Ya, semakin subur. Makanya kalau ada bangkai, ada kotoran sapi, ada kotoran kambing di rumah kalian, itu taruh di tanahnya. Ya, supaya subur. Ya. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Nah, kalau sudah tanahnya itu banyak humusnya, banyak pupuknya, tumbuhannya akan tumbuh dengan subur. Ya, misalnya ditanami jagung, jagungnya akan besar-besar. Misalnya ditanami padinya akan subur kalau sudah ada humusnya ya. Nah, keberadaan dekomposer, ini masih dekomposer yang dibahas ya, membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Jadi kalau misalnya tidak ada dekomposer ini, otomatis ini tidak ada yang menguraikan. Ya. Siapa yang mau menguraikan? Manusia, tidak mungkin. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ada dekomposer, tidak akan ada yang mengurai, akan mendaur ulang. Jadi tugasnya dekomposer ini mendaur ulang proses rantai makanan supaya kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Jadi rantai makanannya akan seimbang, akan tetap berjalan kalau semuanya ada. Ya. Jadi kalau salah satu dari makhluk hidup ini ada yang mati, akan tidak seimbang. Nah, di sini juga
Nah, contoh rantai makanan ekosistem sawah yang lain. Ini ada apa? Ada padi sebagai, ini contoh yang lain ya, sebagai produsen dan konsumen yang pertama yang memakan padi itu apa? Tikus. Ini sama-sama di sawah ya. Kalau tadi itu di sawah juga ada belalang, ada kodok. Kalau yang tadi contoh yang pertama, ini contoh yang lain tapi juga ada di sawah. Terus apa? Tikus akan dimakan ular sebagai konsumen kedua. Untuk konsumen yang ketiga di sini ada elang. Elang sebagai konsumen ketiga. Nah, setelah elangnya mati ini sudah jadi apa namanya? Bangkai ya, akan diurai oleh bakteri atau jamur sebagai dekomposer. Nah, ini contoh rantai makanan ekosistem hutan. Jadi beda-beda ya. Tadi ekosistem sawah, ini ekosistem hutan. Di sini ada rumput. Ya, sebagai apa? Tadi rumput sebagai produsen. Ada kelinci, rumput dimakan kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Nah, terus kelinci dimakan serigala sebagai konsumen tingkat 2. Nah, serigala sendiri akan dimakan oleh harimau. Nah, harimau ini tidak ada yang makan. Dia mati karena kadang bertarung sesama harimaunya. Kadang mati karena sudah tua. Ada juga ditembak sama manusia. Ya, otomatis setelah mati akan menjadi bangkai dan akan diurai oleh jamur dan atau bakteri ya sebagai dekomposer. Nah, sudah. Sekarang kalian sudah paham apa belum? Sudah ya? Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang rantai makanan. Ada rumput, ya, ada rumput. Rumput itu sebagai apa? Sebagai produsen. Terus selanjutnya ada belalang. Belalang itu sebagai konsumen tingkat 1. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular akan dimakan elang sebagai konsumen tingkat 4. Nah, elang akan mati. Setelah elang mati akan diurai oleh bakteri atau jamur sebagai dekomposer. Nah, dekomposer ini akan menjadi pupuk untuk tumbuhan, untuk tumbuh subur. Nah, sekarang saya matikan dulu. Ya, masih semangat? Atau coba tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Iya, bagus. Nah, coba ini kira-kira nanti bisa disusun enggak? Coba minta tolong. Siva maju. Sama ini siapa? Tia. Ya. Coba Tia yang pegang ini. Tia yang pegang ininya. Nih, tugasnya kamu adalah menyusun gambar apa? Hewan dan tumbuhan menjadi sebuah rantai makanan di diorama ini. Ini, coba cari yang pertama apa? Nah, ini ya. Coba, lepas ini. Lepas. Taruh di sini.
Ya, coba bantu Bapak ya. Terus kasih panah, kasih panah. Ya, terus rumput dimakan. Dimakan belah sini, taruh di tengah. Belalang, ya. Terus dikasih panah lagi. Jangan dekat-dekat, nanti tidak muat. Mana. Ini. Taruh di sini. Ya, belalangnya akan dimakan. Katak bukan ular ya. Katak, mana katak? Ya, belalang dimakan katak. Ya. Katak dimakan ular. Ularnya menghadap ke sana, Ya. Nah, terus ularnya kasih panahnya ke sana. Ularnya dimakan elang. Nah, elangnya setelah elang nanti mati, ya, mana ini panahnya? Ini panahnya. Akan diurai oleh jamur sebagai dekomposer. Nah, begitu juga selanjutnya jamur akan menjadi pupuk dan membantu tumbuhan supaya tumbuh subur. Udah bisa dimengerti ini kan ya? Nih, masih Bapak jelaskan dulu ya. Ini di sini ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh katak. Kataknya dimakan ular. Ularnya dimakan elang. Elang setelah elang mati akan diurai oleh jamur atau bakteri sebagai dekomposer dan begitu seterusnya. Ya, sudah, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Siva dan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok ya. Yang di sini, yang di sebelah utara mungkin bisa merapat ke tengah kursinya dirapatkan ke sini. Ya, dirapatkan ke sini. Ya, nanti Bapak kasih tugas per kelompok. Coba yang di sana. Ini menjadi kelompok 1 ya, nanti di tengah kelompok 2, terus yang ini kelompok 3. Coba dirapatkan ke tengah. Dirapatkan ke tengah. Ya, dirapatkan ke tengah. Dah. Ya, itu coba bisa dibalik kursinya. Bisa dibalik kursinya menghadap ke timur. Dah. Untuk kelompok pertama, tugasnya perhatikan, ini kelompok pertama ya. Yang lain diam diperhatikan. Ya. Untuk kelompok pertama, tugasnya nanti menyusun rantai makanan sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya tumbuhan sebagai apa, begitu ya. Ditulis nanti di sini ya. Ya, tumbuhan sebagai apa, terus belalang sebagai apa, ya bisa dituliskan nanti di sini, ya ditulis nama teman-temannya di sini, terus di sini di satunya dituliskan susunan rantai makanannya, ya. Nih ada bolpen, ada, ya enggak pakai itu aja. Terus untuk kelompok 2, Bapak ada gambar, Bapak punya gambar ini ya. Punya gambar Bapak ya. Ada panahnya juga, ada gambarnya. Ini tugas untuk kelompok 2 nanti menyusun gambar itu
sesuai dengan perannya masing-masing juga ya. Nanti di sini dituliskan namanya siapa saja, terus gambarnya ditempel di sini. Ya, misalnya mana? Tadi yang rumput yang pertama kan ya. Nah, disusun kayak gini kayak yang dicontoh tadi itu ya. Ini lemnya. Ya. Nah, untuk kelompok 3 ya. Bapak di sini ada topi. Ada topi bermacam-macam makhluk hidup. Nanti kalian untuk kelompok 3 akan bermain peran menjadi rantai makanan ya. Nanti didiskusikan di kelompoknya. Ada yang menjadi rumput, ada yang menjadi belalang, ada yang menjadi katak, ya. Ada yang menjadi ular. Ini ada berapa orang nanti berarti ini? Ada yang menjadi elang, ada 6 orang. Dan juga ada yang menjadi pengurai atau bakteri atau jamur, ya. Coba sekarang didiskusikan siapa yang menjadi katak, siapa yang menjadi ular. Ayo, nanti Bapak bantu untuk memasang di kepalanya. Ayo. Ini Aska, kasih Aska saja, tidak apa-apa. Di sini. Ya. Nah, ini nanti ditulis siapa saja kelompoknya ya, namanya. Ditulis kelompoknya, namanya siapa saja ditulis. Nanti setelah kalian berdiskusi, tiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ini Bapak bantu untuk pasang. Ini ya. Ya, namanya ditulis semua. Sudah pas kayak gini. Ya. Pas. Nah, ini jadi apa ini? Oh, jadi ular. Awas nanti gigit. Ya, ini jadi apa ini? Mal. Mana lagi? Ini jadi apa ini? Nanti ini bermain peran ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi apa? Ya. Aska, jadi apa Aska? Oh, jadi dekomposer. Ini belakangan Aska ini nanti masuknya ya. Nih. Nah. Pas gini. Nih. Ilham, jadi apa Ilham? Jadi rumput. Masuk pertama nanti Ilham ya. Ya. Sudah. Ya. Sambil lalu di rembuk ya. Ditulis. Bisa nempel kan ya? Ya. Ya, ditulis namanya.
Ya, terus. Udah, enggak apa-apa. Tulis nama kelompoknya siapa saja. Iya, siapa saja kelompok 2 namanya. Yang ada di kelompok 2 siapa saja gitu. Ya. Kayaknya ini kelompok 3 udah pada siap semua ini. Udah siap tampil ya. Sudah dituliskan namanya semua. Ya. Jangan sampai salah ya. Ini kelompok 2 yang nempel-nempel, udah. Hampir. Oh, hampir. Hampir. Ya. Nanti dirembuk juga siapa yang mempresentasikan ya. Dirembuk juga kelompok 1 siapa, nanti ya kelompok 2 siapa yang mempresentasikan, kelompok 3 nanti juga ini ada yang bermain peran. Udah, kalau sudah selesai ditaruh lemnya sini. Nanti kalau sudah ada selesai, siap, bisa maju ke depan. Ya. Masih belum kelompok 1? Belum. Hampir. Ya. Halo. Ya. Sambil dirembuk siapa yang mau maju nanti. Ya. Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Yang penting gambarnya. Iya. Sudah? Kelompok 1 sudah siap maju? Ya, sudah siap maju. Apa mau perwakilan apa maju semua? Maju semua. Oh ya, udah. Ini kelompok 1 siap maju semua. Terus gimana dengan kelompok 2? Ayo. Maju semua kelompok 2 apa perwakilan nanti? Hah? Kelompok 2. Maju semua ya, nanti kelompok 2 juga ya. Nah, kalau kelompok 3 harus maju semua. Misalnya yang bermain peran ini sudah ada 6 orang. Harus maju semua, nanti yang menemani temannya yang bermain peran, ya. Ya. Coba, ayo kalau sudah siap. Kelompok 1 silakan maju. Ayo. Diperhatikan ya, nanti untuk kelompok yang lain. Ini kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang mereka lakukan. Ya, diperhatikan ya. Sambil mempersiapkan diri, kalau misalnya belum siap, sambil diperhatikan. Ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Siva, ini. Silakan. Dari kelompok berapa gitu dijelaskan ya. Assalamualaikum dulu.
Ya, silakan. Ayo. Pesemak mik peranyi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pesemak mik. Diperhatikan. Akan diurai. Ya. Sudah kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sudah, disilakan duduk kembali. Ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjelaskan rantai makanan. Yang pertama ada rumput, ya, susunan dari rantai makanan beserta perannya. Ya, ya dipersilakan duduk dulu. Jadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang rantai makanan dan juga perannya. Ya, yang pertama tadi disebutkan ada apa? Ada apa tadi kelompok 1? Yang pertama ada rumput sebagai produsen katanya. Rumput dimakan belalang sebagai konsumen tingkat 1. Ya. Selanjutnya kata. Nah, belalang akan dimakan kata sebagai konsumen tingkat 2. Nah, setelah itu kata akan dimakan ular sebagai konsumen tingkat 3. Untuk selanjutnya ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Setelah itu elangnya mati. Setelah elang mati, membusuk menjadi bangkai, akan diurai oleh jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Nah, jamur itu sendiri akan menjadi pupuk untuk tumbuhan supaya tumbuh menjadi subur. Sudah paham? Ya, seperti itu. Sekarang Bapak lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan maju semua juga kelompok 2. Yang nyaring nanti ya kalau menjelaskan ya. Yang nyaring nanti kalau menjelaskan. Ayo kelompok 2. Siapa yang nyaring suaranya nanti? Ini Bapak mau tanya-tanya nanti. Ya. Siapa yang mau menjelaskan? Alia. Yang nyaring suaranya ya. Kalau Bapak tanya tadi, nanti jawab ya. Nah, silakan perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan. Ya, ini coba sekarang kalian perhatikan, Bapak tanya ini. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar rumput. Rumput itu menjadi apa? Produsen. Ya, coba yang lain ikut jawab. Jadi menjadi produsen. Untuk selanjutnya ini ada tanda panah. Ini maksudnya apa? Rumput dimakan oleh belalang. Jadi rumput dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Terus selanjutnya ada tanda panah juga ini. Ini maksudnya apa? Belalang dimakan sama kata sebagai konsumen tingkat 2. Ini ada tanda panah selanjutnya. Berarti kata dimakan oleh ular. Ya. Oleh ular. Ular berperan sebagai apa? Sebagai konsumen tingkat 3. Ya.
Untuk selanjutnya ada tanda panah juga ini. Ularnya dimakan oleh elang. Ya, elang sebagai konsumen tingkat 4. Untuk selanjutnya ini ada tanda panah, elang mati akan diurai oleh jamur, ya, oleh jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Sudah ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Nah, sekarang awas kabel. Nah, sekarang tinggal kelompok 3. Ya, sebentar dulu. Tadi dari kelompok Dari kelompok 2 juga menjelaskan ya, rumput sebagai apa? Kelompok 2 rumput sebagai apa tadi? Nah, rumput sebagai produsen. Ya, sebagai produsen. Jadi rumput dimakan belalang sebagai konsumen tingkat 1. Terus belalang dimakan katak sebagai konsumen tingkat 2. Terus kataknya, siapa yang makan katak? Ular sebagai konsumen tingkat 2. Tingkat 3 ya. Katak dimakan sama siapa? Ular sebagai konsumen tingkat 4 apa 3? Ular 3. Ular akan dimakan elang mati. Elang sebagai konsumen tingkat berapa? Nah, tingkat 4. Elangnya mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Jadi sama, berarti sudah mengerti. Yang tadi kelompok 1 sudah benar, kelompok 2 sudah benar. Sekarang tinggal kelompok 3. Ayo, maju semua kelompok 3. Ayo, maju ke sini. Nah, ya, disusun yang rapi. Jangan terlalu dekat-dekat dengan pintu. Sini. Jangan dekat pintu. Lebih maju ke sini. Ya. Yang tidak ada perannya diam di sini. Diam di sini. Berdiri di sini yang tidak ada perannya. Nanti ini tinggal menjelaskan dan Bapak tanya-tanya nanti. Ya. Coba kalau sudah siap dipersilakan. Diperkenalkan dulu dari kelompok berapa? Akan apa? Akan bagaimana ya? Running. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermain peran ya. Rantai makanan. Ya, dipersilakan. Ayo. Siapa yang maju duluan? Ya, di sini ada rumput ya. Ada rumput sudah berdiri. Ya, sedang bergoyang-goyang ya rumputnya. Terus ya ada yang bergoyang-goyang. Nah, ya. Terus ada yang datang. Kira-kira apa yang datang? Iya, belalang datang memakan. Ini apa? Yang dimakan sama belalang? Ya, menghadap ke sini. Ya, dimakan oleh rumput. Ya, ada yang datang lagi. Kira-kira siapa yang datang? Ayo. Iya, si katak datang. Katak memakan. Ayo, katak memakan apa? Belalang. Ya, kira-kira siapa lagi yang akan datang? Ayo. Iya, si ular. Ya, si ular datang memakan katak. Nah, sekarang tinggal ular berdiri. Terus siapa lagi kira-kira yang datang? Elang. Ayo, iya, si elang datang. Terus kalau sudah elang datang bagaimana? Ya, mati semua. Tinggal pengurai yang datang. Ya, jamur datang. Ketika jamur datang, tumbuhan setelah diurai semua, tumbuhan akan hidup kembali dan semua juga akan hidup. Nah, dan begitu seterusnya.
Ya, sudah. Coba sekarang berbaris yang rapi. Kalau sudah, berbaris ke sini. Nah, berbaris, jangan dihalangi temannya. Berbaris. Ya. Dah, sekarang Bapak tanya, jawab ya, dijawab. Ini maksudnya tadi, oh ada yang roboh-roboh sampai kayak gitu, gimana maksudnya ini? Nah, ini tadi dimakan sama siapa ini tadi? Dijawab pakai mic, ya. Terus dimakan sama belalang tadi kan ya. Belalangnya tadi dimakan sama siapa? Sama kata. Sekarang tadi belalang ini sebagai, oh sebentar, ini tadi sebagai apa? Sebagai produsen. Rumput sebagai produsen. Terus belalang tadi yang makan rumput sebagai konsumen tingkat 1. Ini tadi kata makan belalang sebagai konsumen tingkat 2. Terus ular tadi memakan kata, ya. Sebagai apa? Ini ular. Sebagai tingkat 3. Terus elangnya tadi makan ular. 4 sebagai konsumen tingkat 4 elang. Nah, ini tadi yang datang belakangan ini ya, paling belakang ini tadi. Apa ini? Pengurai. Jamur atau bakteri sebagai pengurai dan juga apa? Sebagai dekomposer. Nah, setelah dekomposer ini tadi menguraikan apa namanya? Si elang itu menjadi pupuk untuk tumbuhan. Makanya tadi setelah jamur itu datang, tumbuhan akan kembali hidup dan semuanya akan hidup kembali. Ya, sudah. Ya, sudah dipersilakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yo, dipersilakan duduk dulu. Ya. Jadi kalau Bapak perhatikan dari kelompok 1, dari kelompok 2, dari kelompok 3, itu sepertinya kalian sudah mengerti dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Tadi ada apa saja? Yang pertama ada rumput. Ya, rumput sebagai produsen. Selanjutnya ada belalang sebagai konsumen tingkat 1. Ada apa namanya? Selanjutnya ada kata sebagai konsumen tingkat 2. Ada apa selanjutnya? Ada ular sebagai konsumen tingkat 3 dan ada elang sebagai konsumen tingkat 4 dan juga pengurai jamur atau bakteri sebagai dekomposer. Dah. Untuk selanjutnya ya, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silahkan nanti kalian jawab ya dengan benar lah ya. Tadi katanya sudah mengerti, berarti jawabannya harus benar ya. Nih, silahkan diperhatikan pertanyaannya, terus dijawab ya satu-satu. Sudah? Nih. Dah. Kurang. Nih. Nama jangan lupa ya. Namanya jangan lupa. Takmil loh kaki. Namanya jangan lupa. Nih. Sudah semua. Yo. Ditaruh itu dulu. Udah ditaruh, jangan dibuat mainan. Kurang? Nih. Dah. Silakan.
Dijawab. Ya, dipersilakan, ayo. Dijawab. Yang penting namanya jangan lupa lah ya. Ini nilainya nanti pasti bagus. Ya, soalnya kalian kan sudah mengerti. Ya, ya. Apa? Ya, udah. Iya, ya. Bisa jawab? Ya, gampang. Soalnya tadi kan sudah mengerti. Waktunya tinggal 2 menit ya. 2 menit lagi harus dikumpulkan. Mari tak mari kamu laki lah. Ini kayaknya sudah hampir selesai semua ini. Sudah, bagus. Ini sini sambil dikumpulkan. Punyanya Siva kalau sudah selesai. Waktunya 1 menit lagi. Apa itu mudah? Soalnya mudah itu kalau kalian ngerti pasti bisa menjawab. Tadi katanya sudah mengerti semua. Sudah, ya, yuk dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Ini kelompok 1 sudah selesai semua ini. Ayo dikumpulkan. Ya, pandai-pandai semua ini. Yo, dikumpulkan. Yang kelompok 2 sambil dikumpulkan, ayo. Nanti tinggal ambil Bapak. Ini sepertinya sudah benar semua ini jawabannya. Ayo. Ini kelompok 1, udah bagus-bagus ini jawabannya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2.
Ini kelompok 1 sudah bagus-bagus semua jawabannya. Ini kelompok 2. Udah bagus juga ini. Kelompok 2 juga sudah bagus jawabannya ini. Sudah hampir benar semua. Ayo kelompok 3 sambil dikumpulkan. Jadikan satu. Udah benar semua ini, udah bagus kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah hampir benar semua ini. Ya, nanti untuk hasilnya Bapak serahkan setelah istirahat nanti ya. Untuk hasilnya nanti Bapak serahkan setelah istirahat. Nah, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kertas satu persatu. Tulis di kertas ini lalu kumpulkan nanti. Ini Bapak akan mengadakan refleksi dari kalian. Kira-kira perasaan kalian itu seperti apa setelah setelah pelajaran yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kira-kira perasaannya apa, senang, apa bosan, apa bahagia, apa senang dan bahagia. Nanti ditulis di sini lalu dikumpulkan ya. Coba ini satu-satu ayo. Ya. Satu-satu. Ya, tulis perasaan kalian setelah pelajaran hari ini. Ini. Sudah? Ya. Iya, nama, dikasih nama dan tulis perasaan kalian. Perasaan terserah ya, Pak, misalnya kalian bosan atau bagaimana. Ya. Ditulis nanti dikumpulkan. Ya, nama. Ayo, ini akan merefleksi kalian ini ya. Apa bagaimana, apa kalian marah ke Bapak, apa bagaimana, apa senang, apa bahagia. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ayo. Ya, coba lihat Bapak. Ya, senang dan bahagia ini punyanya Nanda. Senang dan bahagia. Ada senang dan bahagia, ada senang dan gembira. Ayo. 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 Taren. Ayo yang sudah. Senang dan gembira, bahagia. Iya. Ini senang tapi agak capek. Oh, bermacam-macam ini ya. Ayo, sudah. Mana? Ya. Gembira, ada kagum, senang. Ayo. Ini punyanya Ipe, senang dan bahagia Ipe. Kamu sudah? Yang dari kelompok 3, ayo. Nih, bahagia dan senang. Senang dan gembira. Senang dan bahagia, senang dan gembira. Ya, bahagia. Ya, nah. Senang. Banyak punyanya anu ini. Senang terlalu lama. Senang sekali, sangat gembira, sangat bahagia.
tenang dan gembira, capek juga. Ya, sudah. Nah, udah. Kayaknya rata-rata ya, setelah saya refleksi, kayaknya rata-rata kalian itu senang, bahagia, gembira begitu ya setelah pelajaran kali ini ya. Dah, untuk selanjutnya Bapak kasih PR ya. Kasih PR Bapak, kalian nanti pergi ke kebunnya masing-masing di rumahnya ya. Di rumahnya ada kebun nanti. Ya, di rumahnya kan ya, ada kebun. Nanti kalian perhatikan di sana, di kebun kalian itu ada apa, ada hewan apa saja. Ya, kalian catat. Oh, ada belalang. Oh, ada apa? Ada katak. Di rumahnya pergi ke kebunnya. Kalau ada sawah pergi ke sawah. Ya, kalian catat. Di sana itu ada hewan apa saja. Oh, misalnya ada padi. Di tengah-tengah padi itu kira-kira ada apa? Jadi ditulis, ya. Ditulis nanti dan besok harus dikumpulkan. Ya. Kenapa? Ya, besok dikumpulkan dan juga tulis lengkap dengan perannya. Misalnya ada belalang. Belalang itu berperan sebagai apa? Itu PR-nya. Ya. Sudah mengerti semua? Ya. Sudah. Dah, Bapak sebutkan lagi PR-nya nanti ya. Kalian setelah nyampe di rumah nanti pergi ke kebun kalian atau di belakang rumah, ada yang punya kebun bunga mungkin, atau langsung ke sawah nanti. Ya. Itu nanti kalian catat di sana itu ada hewan apa saja. Ya, ada hewan apa saja. Nah, dicatat kira-kira misalnya ada belalang. Belalang itu perannya sebagai apa? Ya, seperti itu. Terus ada katak. Katak itu berperan sebagai apa? Ya. Ya, ngerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas PR-nya? Apa perlu disebutkan lagi? Nanti setelah nyampe rumah, pergi ke belakang rumahnya. Atau pergi ke sawah, atau pergi ke kebun yang ada di rumah kalian. Ya, perhatikan di sana ada hewan apa saja. Ada hewan apa saja, dicatat, nanti dicatat hewannya, terus juga perannya sebagai apa. Ya, ngerti? Sudah? Kalau sudah, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Sudah, terima kasih.